mengarah ke area objektif Turtle ya. Nampaknya Alter Ego akan menukar nyawa God Lane-nya dengan adanya Perfect Turtle kah. Tapi lihat 4 tunggal dari RSG berada di area bibir Turtle. Ada Spatial Migration dan juga Pelder Ayam yang mengarah ke area Nino tumbang begitu saja di tangan seorang Yunski. Loser juga harus menjadi pertukaran. Nampaknya CS sudah mulai dipegang kakinya oleh seorang GB, tapi masih belum waktu yang tepat dan nampaknya shutdown justru diamankan oleh seorang yang Randall tumbang buat akhirnya double kill berhasil diamankan, sedangkan Dreams kali ini sudah mulai menjadi bulan-bulan dari dua pemain, namun berkat haste dari sisi Dreamsnya pun masih bisa selamat untuk Turtle diamankan oleh seorang Yawn. Oh no, Roundel yang sedikit terlambat tadi dengan Netherrealm-nya membuat Nino berhasil ditumbangkan juga. Setelah tumbangnya Nino, GB-nya juga terpukul mundur dan angin segar pastinya untuk RSG Singapura. Satu tim fight saja loh, 3.500 gold berarti tadi yang hilang. Karena sebelum tim fight Turtle itu 4.000 goldnya yang diunggulin sama Alter Ego. Satu Turtle aja itu naik langsung turun banget drastis. Ya tapi dari segi item War Axe juga udah jadi. Untuk Guinevere bermain dengan Brute Force dan Thunderbolt. Wow, item yang cukup unik. Ada cooldown reduction nya juga. Ditambah ya kita tahu Thunderbolt ya, hybrid defense yang terus menerus bertambah. Stacknya tergantung dengan siapa yang kena basic attack-nya. Nino pun sama, jadi memang karena baru jadi Thunderbolt makanya Nino nggak sekuat itu untuk nahan damage dari Yawn-nya tadi. Iya, dan War Axe yang menjadi item selanjutnya dari Nino juga ya, titik manis dan dari defense dan juga damage mungkin yang dimaksimalkan dari kontribusi tim fight yang diamankan oleh Nino. Dan berkat shutdown moment tadi yang membuat akhirnya keadaan yang mencekam kami nyaris equal untuk RSGSG, dimana teman-teman dari Alter Ego udah mulai bisa concern ke area dari Iritel yang mungkin ya, yang dimana sudah mulai dikawal juga, damage-nya juga terlihat masif dengan adanya heavy crossbow yang aktif. Roundel untungnya masih bisa mundur. Dari sini CS udah jadi masalah nih. Damage dari CS sudah terlihat sangat-sangat cukup. Yawn dengan lompatannya barusan nggak berhasil connect ke siapapun. Dan ya, RSGSG dia mulai ngebuka visionnya. Dia mulai pegang mapnya dan mulai ambil semua outer turret. Iya, mereka udah mulai bisa dapetin celahnya Alter Ego ya, yang sempat pegang kendali permainan. Goldnya pun nggak terlalu jauh, bahkan 9 detik ini jadi Lord for everyone harusnya. Sedangkan beberapa rumput-rumput pentingnya juga udah bisa dipegangin kali ini oleh teman-teman dari RSGSG. Dan mereka yang bakal buka duluan peperangan dengan adanya Lord Dance Moment yang sudah mulai dipegang oleh seorang Yawn. Makanya, tapi vision terbuka GB. Tapi di bagian depan Moonclaw ada si connect dan Yumski bakal ditabrak langsung, tapi masih ada flicker juga di bagian belakang Netherrealm menyelamatkan hari dari Alter Ego dan tim fight tidak bisa dihindari lagi di bagian depan. Closer coba untuk menzoning out ke arah Roundel, namun lagi-lagi GB menggila kali ini. Chess tertangkap. 3 member harus hilang, Lord terbuka dengan bebas. Wow, the power of timing yang apik dari Alter Ego membuat akhirnya kembali bisa memegang angin segar di area peperangan Lord. Menit ke-10 nampaknya 3 pemain dari RSGSG tidak mampu untuk ditukar dengannya poin-poin eliminasi. Lord bahkan Pantoblah diamankan dan terpaksa masing-masing turret dari RSGSG pun harusnya direnggut oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Selama CS tumbang, kayaknya damage mereka masih belum cukup sekarang. Ngandelin damage dari Yunski doang kayaknya nggak bisa. Nanti ya kalau stack udah banyak bisa, karena damage-nya ada 2. Tapi masalah yang serius juga nih di bagian depan. Kalau sampai nanti Roundel-nya miss sedikit, bisa bener-bener dari Yawn-nya dapetin 1 dan tumbang ya. Kayaknya bakal susah tetap Alter Ego. Cuma ya gue yakin gak bakal telat sih dari Netherrealm-nya doang. Sementara dari Dreams juga yang udah mulai sangat-sangat keras nih, kayak nggak bisa makan siapapun kalau ada Dreams. Andai Roundel udah kebait lah, katakan bukan telat tapi kebait dari Netherrealm-nya. Revitalize juga kayaknya masih selamat sih, selama yang dimakan tuh bagian depan ya. Asli dari posisi, bahkan kalau kita lihat juga PDA-nya Dreams juga boleh-boleh ya. Sialpun di tangan Haze ini menjadi bantuan output damager yang tepat. Dengan adanya Lord Advantage yang akan dimaksimalkan oleh Alter Ego di area top, masih bisa di-clear dengan sangat baik dari pemain-pemain RSG. Dan teman-teman dari Alter Ego juga quite disiplin. Mereka benar-benar mempertimbangkan langkahnya untuk masuk lebih dalam. Lihat serangan yang diberikan membuat beberapa player babak belur dan terpaksa harus mundur. Dan ya harusnya ini Lord yang hanya membuahkan ke area inner mungkin ya dari RSG yang harus tutup. Ya, pasifnya kebait untuk atas dan bawahnya.
Tapi karena udah mau masuk menit 12 juga ya memang nggak apa-apa sih. Kayaknya memang sengaja juga biarin di bait sama RSG Singapura. Fokus mereka akan ke tengah. Inner turret bakal menjadi tujuan mereka. Glorious Pathway langsung mundur. Itu dia. Tapi Jazz sprint digunakan namun Spiral Alpha yang connect hampir saya tumbang dan GB tertangkap lagi Rondel sedikit terlambat dengan Nether Lamp-nya tadi. Gak berhasil untuk nyelamatin GB. Wah, walaupun memang sebetulnya sudah di timing yang tepat, tapi masalahnya follow up damage dari area belakang yang datang dari seorang Yunski juga ini ternyata menjadi nightmare bagi seorang GB yang harus hilang begitu saja. Dan apakah ini jadi satu buah sign untuk RSG keluar dari comfort zone mereka, mulai memancing kembali. Tapi lihat bagaimana serangannya diberikan oleh seorang Nino. Infernal Pursuit memegang kaki dari seorang CS yang sudah mulai dijemput dengan area Guiding Wind. Full up damage dari seorang Dreams buat akhirnya CS tumbang begitu saja, dan Gear akan tumbang menjadi korban kedua. Dua member hilang in total, dan apakah masih coba untuk mengupayakan segala cara menalter Rigo still survive di area mid lane. Nino yang berhasil tadi langsung menggunting bagian belakang flickernya, menjadi momentum yang bagus banget. CS yang informasi mungkin udah pada tahu ternyata nggak ada sprint untuk CS ketika tadi dia tertangkap sama GB, sprintnya juga udah dipakai. Nah itulah yang dimanfaatkan juga oleh Nino, ditangkap oleh Nino, dan timing penggunaan Infernal Pursuit-nya dia tunggu dulu sampai CS-nya pencet Guiding Wind. Setelah sudah terbang baru dipencet tadi. Kalau seandainya kecepatan, selamat itu tadi CS. Asli, nice calculate sih, yang membuat akhirnya gerakan dari Alter Ego jadi super wise. Dan Lord yang sebenarnya tadi masih bisa dikontestasikan oleh RSG kini sudah mulai dipegang oleh teman-teman dari Alter Ego. Ya walaupun memang udah ada upaya, tapi lihat distraction yang diberikan. Sayang sekali Lord yang terreset setelah melihat adanya sosok Yaun yang memunculkan batang hidungnya di area Lord Pit. Dan apakah harus ditarik ulur lagi, di cancel lagi untuk dari Lordnya. Tapi spamnya Rondo sakit juga nih. Nyicil gitu kan lumayan nih. Darahnya pada berkurang semua. Dan ya gua rasa memang harus dicoba adu front to back sih. Gak banyak opsi dari Alter Ego juga. Lord mulai ditarik. Ini vision bawah juga udah dikontrol semua sama teman-teman dari Singapura. Level beda satu doang. Retribution gak terlalu berpengaruh banget lah, karena memang ini bakal crucial. Itu dia nih, dua pemain bahkan sudah mulai coba untuk walk di pergerakan dari Alter Ego. Lordnya tidak terreset, dipegang terlebih dahulu. Ada satu pemain penting yang sudah mulai show off. GB sudah mulai terekspos. Damage dari Happy Crossbow CS nampaknya mampu untuk memberikan kontribusi yang buat akhirnya Retribution dari yang mampu untuk men-take over karya Lord kedua. CS tumbang, dua pemain dari Alter Ego hilang. Killing spree berhasil di-secure, tapi lihat bagaimana Haze mampu untuk men-shutdown pergerakan dari seorang Yaun. Wow, itu dia takeover dari RSG Singapura yang berhasil mendapatkan Lord. Kali ini menambah nafas mereka lagi, menambah nyawa mereka lagi. Karena memang mereka sadar ini condition mereka itu defense. Ketika mereka dapetin Lord kayak gini itu menjadi keuntungan yang berlipat ganda. Cecilianya dapetin waktu lagi, dan ya tadi memang udah berat banget sih. Kalau mereka tadi mundur pun udah nggak kena, udah nggak bisa. Kondisi Winter Crown yang begitu baik dari Yaun. Karena ketika dia Winter, pas banget GB udah maju, pas banget Nino udah maju, Dream sudah buka Glorious Pathway. Jadi udah nggak no way out gitu loh, udah nggak ada cara keluar lagi dari teman-teman Alter Ego. Ditambah lagi juga tadi ada dua pemain yang secara eksplisit bergerak dan nggak sempat di handle juga ya Alter Ego itu. Yaitu CS dan juga Closer ya. Mungkin itu udah jadi awareness juga nih ya untuk rumput-rumput di sekitar area Lord untuk bisa dicek terlebih dahulu dari Alter Ego. Karena lumayan jadi napas juga untuk RSG bisa mengembalikan keadaannya. Lord advantage ini harusnya nggak minus ya, lumayan profit juga. Tapi nampaknya teman-teman dari Alter Ego bakal coba untuk memaksimalkan dalam aktif. Ada satu buah Spear of Alpha yang masih bisa dihindari, namun Yaun hilang karena ada follow up yang datang dari seorang Nino. Double kill berhasil di-secure. Lihat bagaimana another Spear of Alpha connect carry Closer yang membuat akhirnya Closer tumbang. Dan Immortal yang terbawa dalam Dreams pun harus diruntuhkan, namun tidak. Ada korban jiwa yang bisa dimaksimalkan oleh RSGSC atas Alter Ego. Wah, ini dia GB. Oh wait, itu dia Spear of Alpha bisa dihindari dan counter attack siap untuk dilakukan juga untungnya Winter. Masih bisa selamat KGB. Damage balasan juga diberikan. Hais bakal mengejar balik dan Jazz menjadi pertukaran yang sangat mahal dan wipe out. Terjadi
terjadi kali ini. Alter Ego GB memang tumbang, namun weapon yang didapatkan sangat worth it. Wow, well deserved untuk Alter Ego. Garis lurus yang akan mampu mereka amankan, tapi Yon dan Yunski sudah mulai muncul lagi. Dan nampaknya Alter Ego masih belum bisa untuk terlalu dalam masuk. Bahkan teman-teman dari RSDSD juga sudah ready to fight lagi untuk mengusir mundur ya. Lagi-lagi Alter Ego masih butuhkan Lord untuk bisa masuk ke area lini terdalam nih ya, untuk megangin karya Yunski dan juga CS nantinya di area tengah. Ini gold dipegang 6.000 loh sama Alter Ego. Tapi jujur RS di Singapura mereka kayak nggak under pressure banget. Mereka tetap masih bisa memberikan perlawanan, mereka tetap masih bisa ngasih damage. Dan Yawn harus bawa ditangkap, Yawn tertangkap. Itu dia satu buah serious stampede yang begitu baik dari Roundel. Membuat sekarang kontesnya akan lebih enak tanpa sang jungle. Lord yang muncul bisa jadi untuk Alter Ego. Yes, apakah ini mau coba untuk dipaksakan kontes dari RSG kan tanpa adanya jungler? Harusnya nggak terlalu beresiko. Lordnya juga udah mulai dipegang oleh GB. Lihat bagaimana arah putar balik dari RSG yang mempersiapkan setup defense ya. Hanya coba untuk memberikan serangan-serangan tipis aja, memaksimalkan karya Orange dan juga clear area. Dan yes, nggak banyak hal selain defense mau nggak mau nih untuk upaya RSG bisa survive lebih lama di area high groundnya. Dan bicara soal item, terpantau kita lihat udah full pack item juga nih dari Kais. Jelas Kais juga udah nggak bisa dianggap remeh. Harus Halbert juga nih, make sure shield dari Matildanya nggak bakal banyak 100%. GB dengan Winter juga udah aman. Ya mungkin satu sisi dari RSG Singapura, Yawn ini harus benar-benar diwaspadain, nggak boleh sampai salah target. Dan ngelihat dari posisinya CS belum jadi Win of Nature nih, harusnya satu item terakhir Win of Nature ya. Tapi karena belum jadi, ini bisa jadi waktu yang tepat juga nih untuk Alter Ego melakukan push. 3 lane push kah? Atau 2 lane dulu, satunya akan di freeze. 2+1 nanti juga lumayan bagus karena mereka akan coba untuk follow Lordnya. Yes, Lordnya sudah mulai dikawal mereka untuk teman-teman dari Alter Ego. Sedangkan 3 lane yang pushnya di area bottom lane lumayan cukup slow, tapi setidaknya satu base di area top sudah bisa ditembus oleh pemain-pemain dari Alter Ego RSG, menjaga perimeter mereka untuk mundur lebih jauh lagi dari area teras rumah yang sedang dibombardir oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Blur's Pathway nampaknya menjadi sign war untuk Alter Ego maju ke area. Lihat bagaimana Dreams-nya berfokus ke belakang terlebih dahulu. Nino bakal coba distraction dengan adanya coveran dari Netherlands bisa dihasilkan oleh seorang Roundel. Sedangkan nampaknya CS tertarik, masih coba untuk mulai ditahan. Masih ada Win of Nature dijemput dengan guiding win buat akhirnya CS masih bisa bertahan, justru shutdown dan double kill. Diamankan begitu saja oleh seorang CS yang membuat akhirnya Alter Ego mereka harus kehilangan seorang Haze. Dan lihat bagaimana teman-teman dari RSGSG masih coba untuk mulai mendesak untuk memukul mundur pemain-pemain Alter Ego karena Nino harus hilang, namun base-nya sudah mulai terexpose. GB Spirovalva, GB membalikan keadaan CS hilang. Kali ini masuk lagi dari Roundel, Netherlands belum ready. Dan mau gak mau GB harus menjadi korban, namun Roundel kali ini bakal menjadi target selanjutnya. Glorious Pathway masih selamat, namun Yawn menangkap lagi dan Violet Requiem masih punya Purify. Dikejar lagi namun Winter Crown membuat Yawn masih bisa selamat, bahkan masih bisa mengejar lagi di posisi depan Dreams. Dengan Immortalnya masih bisa bertahan sepertinya. Ditabrak bahkan Turret pun gak bisa untuk menentukan The Dreams. Masih bisa selamat dengan Immortal yang tidak pecah. What a joke dari seorang Dreams, mampu untuk memberikan dan bahkan menyelamatkan 2 nyawa sekaligus include dirinya di area mid lane. Dan nampaknya Alter Ego mereka masih belum bisa untuk menembus, tapi setidaknya mengurangi kerugian yang bisa dihasilkan. Dan RSG masih punya nafas tambahan. Team fight yang cukup chaotic ya diawali dengan adanya serangan yang tersebar dari Alter Ego yang membuat akhirnya teman-teman dari RSGSG mampu untuk ngepanis. Itu tadi shutdown moment dari Haze. Ini juga jadi satu isu juga yang ngebuat goalnya lumayan bisa dikejar lagi. Perbedaan kini mulai terpaut hanya di angka 2000. Dan ini di menit segini udah mungkin full item juga lah ya dari rata-rata pemain. Yawn berhasil dibocorin darahnya udah nggak penuh lagi, tapi tetap nggak boleh buru-buru. Mereka bisa manfaatin bawahnya karena bawahnya udah super minion. Mereka juga bisa lebih pede nanti untuk team fight-nya. Jangan sampai komik karena ya Yunski udah lumayan sakit. Iya, ini udah ratusan juga ya stack yang dihasilkan masuk menit 20. Ini udah eranya Yunski untuk bersinar juga. Dan sebetulnya untuk direct area late game juga bisa jadi disaster juga karena wah, lihat damage dari seorang CS
satu hentakan heavy crossbow membuat Haze nyaris saja tewas. Dan harus fokus karya hero dulu sih dari Alter Ego untuk bisa memperebutkan Lord Contest-nya, Lord Evolve yang belum bisa untuk di-all-in dari teman-teman Alter Ego. Bermain front to back mungkin bisa menjadi opsi terbaik untuk saat ini. Bawahnya muncul, Hildanya kelihatan seperti di bagian bawah, tapi nggak bakal lama karena ketika muncul Hildanya langsung ditabrak juga Circling Eagle. Coba untuk ngebeli waktu lagi, Lordnya bakal dikomit sepertinya di bagian depan. CS masuk lagi dan Retribution. GB masih bisa mendapatkan Lordnya. Winter bakal membeli waktu lagi dari Yaun, masih ada Immortal namun diacak-acak. 4 melawan 5 menjadi kondisi yang menguntungkan untuk Alter Ego, juga bahkan Dreams melakukan zoning out CS. Dia nggak bisa kasih damage sama sekali. GB coba untuk menggunting di bagian belakang, namun mereka harus berpuas dengan 1 kill beserta 1 Lord. Dan RSG, mereka kehilangan 1 player mereka. Mereka akan coba untuk mempertahankan high ground dengan adanya 4 pemain saja, sedangkan Lord Evolve kini sudah mulai mendekati perimeter teras rumah ini dimiliki oleh RSG. Dan masih dengan teori disiplin dari Alter Ego, mengawal dengan sabar Lord yang sudah mereka amankan secara dramatis. Damage dari Haze juga udah mulai masuk area tubuh dari seorang closer. Lihat bagaimana opening yang dibuka oleh seorang Dreams dengan ada Glorious Pathway yang buat akhirnya CS dipaksa untuk mundur. Lordnya tidak terhandle, base-nya sudah mau terekspos. Unstoppable berhasil diamankan oleh seorang Dreams. Dan nampaknya game yang kedua beserta match point berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Alter Ego Esports. 2-0 menjadi 1 match pertama untuk Alter Ego yang begitu manis. 2-0 yang berhasil mereka dapatkan. Belum lagi dengan dominasinya mereka, belum lagi dengan disiplinnya mereka. Sempat tadi beberapa kali ada misplay, masih belum terbilang perfect gameplay, namun mereka menunjukkan perbedaan mereka yang sangat-sangat signifikan. Bahkan iya mungkin salah satu kandidat juga dari tim Indonesia yang bisa masuk ke challenge final nanti. Tuh, contender yang perlu jadi sorotan nampaknya nih dari region-region lain termasuk Indonesian team mungkin ya. Dan ini dia untuk summary dari setup itemnya juga, dimana di game kali ini sebenarnya perlawanan yang diberikan oleh RSC lumayan berasa gak sih? Karena ini jadi game yang gak mudah juga, 12 menit di game yang pertama dan 22 menit. Lumayan ada gap 10 menit yang diperlukan untuk Alter Ego bisa end game. Ditambah lagi juga dengan adanya posisi dari CS dengan massive itemnya yang sempat tertinggal, tapi out of nowhere punya rotasi yang apik yang buat akhirnya RSC punya nafas tambahan lagi di game yang kedua tadi. Ini gue suka banget sih gerakan dari Yaun tadi itu. Ya dia kalah gold sampai 6.000, kalah gold sampai 7.000. Tapi dari gerakannya itu kayak seakan-akan dia nggak under pressure, dia masih bisa ngelawan balik. Bahkan kayak Alter Ego loh, yang seakan-akan dia kena pressure. Ya memang sih ini permainan timing. Siapapun yang masuk duluan itu bakal bahaya, bakal bener-bener harus dapetin kill. Contoh ya Violet Requiem yang bersama Spatial Migration itu harus bener-bener dapetin kill. Kalau misalkan Rondel bukan Netherlandnya duluan juga dia harus dapetin kill. Seandainya gagal ya, iya jadinya bakal kebalik, langsung instan kebalik. Tapi ya untuk beberapa kasus Rondel mungkin terlambat, tapi untuk beberapa kasus Rondel dia juga membuat initiate yang bagus, dia juga nyelamatin teman-teman dari Alter Ego di waktu yang tepat. Tapi tetap kalau buat gue Dreams yang dari tadi selalu ngebuka jalan, dia yang selalu, dan Nino pastinya untuk early sampai mid game, Nino loh yang nyelamatin Alter Ego. Asli sih, ini setuju banget sama honorable mention yang jatuh dari Alter Ego ya, thanks to Dreams dan juga Nino ya di game yang kedua, serta coverage dari Rondel yang menyeluruh banget di area setup teamfight yang chaotic banget di game tadi. Ini yang membuat akhirnya teman-teman dari Alter Ego bisa survive lebih lama, maksimalin prolong teamfightnya juga, dan ya reverse apology moment dengan hit and run yang dimaksimalkan juga nih, membawa ke area Mathilda dari gear yang kita lihat di game yang kedua tadi ya, yang ngebuat akhirnya ada penyesuaian yang apik juga yang bisa dimaksimalkan oleh RSG. Dan ya gak banyak hal ya, walaupun tadi kalau kita lihat 20 menit itu harusnya waktunya Sizzling bersinar gak sih, Ling? Iya. Cuman tadi gimana dia nggak dapetin space sih, lebih ke nggak dapetin space untuk ngasih damage. Depannya tumbang duluan, hilang Yaun atau siapapun lah di bagian frontline, itu dia udah bakal susah banget. Karena targetnya setelah itu ya dia gitu loh. Apalagi CS bahkan terlihat lebih free daripada Ceciliannya juga. Dan untuk Roundel, untuk item yang ya terbilang bisa dibilang template item juga nih untuk Faramis. Enchanted Talisman Glowing One, 2 item yang paling dibutuhkan. Dan sisanya full damage. Dia sadar sih kalau memang dia harus jadi damage dealer juga. Alpha doang nggak cukup.
Ya, dan gak ada yang bisa megangin nih ya dengan adanya pasif yang cepat dia udah ready to fight lagi. Dan kombinasinya juga epic dengan adanya Dreams yang ngebuat prolong team fight-nya di game ini terjamin banget. Dan ini momen demi momen ya perlawanan ini berikan di menit ke-7 kita udah lihat gap goldnya juga udah ada di angka 2000 dan kupikir tuh jadi turning point. Tapi ternyata balasan dari Alter Ego yang gak masuk menit 14 tuh berasa yang nggak buat akhirnya SG yang mengoptimalkan caranya dengan mainin karya rotasinya ya dengan adanya Closer dan juga sosok CS tadi yang membuat akhirnya Yeon bisa masuk ke area Lord. Cuma sayangnya ternyata belum jadi turning point untuk mereka masuk lebih dalam lagi ke areanya Alter Ego. Counter setupnya juga memang bagus sih dari RCSG juga. Nah, ini yang gue bilang Nino yang nyelamatin. Karena Nino yang ngejar CS-nya kan, kalau misalkan CS-nya masih ada mungkin agak suka CS lagi ke arah ininya. Cecilian Yunski. Kalau misalkan ada Yunski tadi kayaknya bakal ada kasus yang berbeda juga. Sementara untuk ya coba maksa untuk close game tadi CS dengan Wind of Nature-nya yang sempat membeli waktu dan akhirnya membalikan keadaan. Sumpah ini kalau misalkan GB nggak beli waktu tadi kayaknya itu bakal bisa hancur banyak turret. Tapi gue suka keputusan dari Alter Ego yang mereka ngambil Lordnya, bikin Yaoni under pressure dan mau nggak mau dia maju ke depan, akhirnya tumbang. Gak banyak juga yang bisa dilakukan kan ya, kayak itu CS tahu nggak? Dia tumbang sendiri kena blade armornya dari Dream, tahu nggak? Kena apa return damage dari blade armor tadi sakit banget karena memang dari Iritel juga nggak bakal sekuat itu kan, darahnya juga tipis, apalagi full damage tadi. Ya itulah yang terjadi 2-0. Congratulations untuk Alter Ego. It is what it is ya, dimana akhirnya kita melihat ada satu tim Indonesia yang masuk ke zona yang aman setidaknya di bracket selanjutnya ya, sedangkan teman-teman dari RSCSG masih memiliki kesempatan di area lower bracket ya. Kita akan lihat siapa yang akan menjadi lawannya nih ya, depends on pertemuan antara tim RRQ Hoshi dan juga teman-teman dari Liquid PH nantinya. Tapi seperti biasa kita bakal lihat heat map dari jungler dari GB nih. 20 menit soalnya ya, jadi agak kenceng nih gerakan alfanya. So far masih sama kayak gerakan awalnya, masih fokus ke arah objektif, terus dia ada invite jungle juga tipis-tipis. Cuma memang tadi fokusnya ke arah bawah berarti ya. Ya ke XP ya. Ya ke arah XP-nya juga karena mungkin gold lane-nya jadi biarin sama-sama farming dulu. Daripada dia ganking ke arah gold lane belum tentu dapat juga gitu kan, karena sama-sama kurang damage. Lumayan lama tuh tadi dia nge-trap di arah sana juga. Tapi kayak secara nggak langsung nggak ada invite yang dalam banget ya. Dia jarang main di jungle musuh. Lebih sering ke main river, setengah river ke Alter Ego-nya aja. Mungkin karena Matilda Gwyn juga kali ya, dengan tipikal hero-nya Alter Ego juga minim CC, nggak seperti game yang kedua, game yang pertama tadi. Ini juga mungkin jadi satu faktornya juga yang membuat prefer untuk bikin babak belur dari area power XP-nya yang dimiliki oleh RSCSG. Dan ditambah lagi juga dengan adanya Matilda juga apa ya, inisiasi survive ability-nya juga lebih besar yang ngebuat mereka lebih main kayak river ya. Ini taman bermain banget nih, area hutan kanan ini yang nampaknya untuk teman-teman dari Alter Ego, khususnya GB di game ini. Iya. Bahkan terlihat lebih sering ke bawah, hampir gak pernah ke atas sama sekali berarti ya. Gak nyentuh. Hampir gak pernah ke atas, karena memang tugas dari Alpha juga agak dikit beda nih. Beda sama game pertama. Kalau di game pertama Suyo kan dia main-main ke atas gitu kan, dia pegang farlane-nya. Kalau sekarang beda, dia nggak bisa yang kontrol farlane terus menerus. Apalagi tadi objektifnya juga rata-rata di atas. Jadi kayak ya udah, dia udah di objektif, nggak usah kontrol landingnya lagi. Belum lagi yang dia kasih farming juga tadi memang ke arah heist, ke arah roundel. Makanya tadi itemnya roundel juga bisa ngejar. Buying time tadi di arah base-nya mereka gue suka sih. Spear of Alpha kena 3, dia bikin CS tumbang. Walaupun dia tumbang juga, gue tetap ngelihat itu diselamatin GB lagi dan lagi. Iya, tapi itu variasi rotasi yang epic banget sih dari GB nggak? Yang buat akhirnya ada warna baru lagi ya, dengan adanya 1 poin kemenangan juga yang diamankan untuk teman-teman dari Alter Ego 2-0 tanpa balas. Wow, awal yang baik nampaknya untuk Alter Ego dengan fresh roster dan juga fresh strategi yang dimunculkan juga nih untuk Alter Ego di match perdana untuk grup B kali ini. Tim Indonesia kita lagi-lagi masih ada nih yang melaju ke bracket di bagian atas ya. Walaupun kalau di grup A tadi berarti ada tim Indonesia yang berjuang di bawah ya. Dan seperti kita ada interview bareng teman-teman dari Alter Ego. So langsung saja kita